Ini hanya berlaku untuk Gibran karena dia anaknya presiden. Jadi tidak pernah ada surat keterangan semacam ini yang terjadi di Indonesia kecuali untuk Gibran. Jadi argumentasi dari Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen saat ini ya SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura ini diekivalenkan dengan kelas 10 dan kelas 11. Padahal kalau kita hitung kan Orchid Park Secondary School ini kan lulusan dari primary school, yaitu kelas 6. Nah kalau 4 tahun kan berarti kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Kalau dari 2 tahun terakhir Gibran masuk berarti raportnya adalah kelas 10 dan kelas 11. Kelas 9 dan kelas 10. Artinya apa? Lulus pun dari Orchid Park Secondary School Singapura itu ya yang katanya punya sertifikat GCE A level ya itu setara dengan kelas 10 bukan kelas 11. Kalau mau apa O level ya, kalau A level 2 tahun lagi kelas 11 dan kelas 12 itu ordinary level. Ordinary level berarti itu setara dengan kelas 10 seharusnya alias kelas 1 SMA. Belum kelas 3. Belum kelas 2 dan kelas 3. Iya. Nah, itu masalahnya di situ dan tahunnya juga bukan 2002 ini sampai 2004 seperti data yang di KPU. Kenapa? Karena perbedaan tahun masuk ajaran. Di Indonesia tahun ajaran sampai bulan Juni. Mereka mulainya Januari. Sistemnya British. Ya, maka di sini 2003 Januari sampai 2004 gitu. Di sini aja datanya udah berbeda. Orchid Park Secondary School itu datanya yang mereka punya adalah 2003 Januari, bukan 2002 seperti tertulis di KPU. Jadi berantakan semua. Nah, jadi makanya kita meminta ya, bagaimana pengkajiannya kenapa disetarakan yang Orchid Park Secondary School ini malah disetarakan kelas 10 ke 11. Padahal kan masuknya saja lulusan SD, kelas 7, kelas 8, 9, 10, 4 tahun berarti kan kelas 9 ke 10 harusnya setara dengan kelas 1 SMA. Nah, mereka katanya sedang mencari dokumennya. Mereka bilang 10-11. Mereka bilang 10-11. Dan 12-nya di UTS Insert gitu loh. Dicocok-cocokkan. Padahal UTS Insert itulah ya, kelas 9-10 harusnya O level, ordinary level gitu ya kan. Katanya punya raportnya. Nah, itu sedang dicari. Nah, itulah dulu tentang Orchid Park Secondary School. Berikutnya UTS Insert ya. Ini 2004 Februari sampai 2005 kalau nggak salah, Oktober atau Desember gitu. Jadi nah sementara surat keterangannya kok di 2006, bingung juga kita, lulus di 2006. Nah katanya punya saya tanyakan saat itu ke Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, katanya Gibran memiliki Foundation Study Certificate. Foundation Study Certificate bahwa saudara Gibran telah menuntaskan program persiapan masuk Universitas UTS. Nah, itulah katanya dia memiliki Foundation Study Certificate. Terus saya tanya, kenapa? Apa dasarnya? Kok itu disetarakan grade 12 sesuai dengan di keterangan ini? Kan grade 12 telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Nah, sementara di sini sementara di sini kan kalau kita hitung primary school kelas 6, secondary kan berarti sampai kelas 10. Kok bisa lompat di sini jadi grade 12? Terus apakah ada kajian akademik terkait dengan anatomi silabus, anatomi kurikulum? Itu kan dikaji secara ketat. Ya kan? Sehingga bisa diekivalenkan, disetarakan bahwa UTS Insert Sydney setara dengan grade 12 itu secara kurikulum loh kajian. Karena saya sudah pernah ikut mengawasi puluhan kurikulum untuk SMK selama saya menjadi dosen di Lombok gitu ya. Jadi pengawasan kita diminta untuk mengawasi kurikulum yang untuk SMK. Di situ ada magang alias prakrin ya, praktek kerja industri. Di situ ada porsi porsi untuk mata pelajaran praktek lebih banyak daripada teori. Sementara ini cuma persiapan Universitas UTS dan itu fokusnya adalah teoritis akademis. Sementara SMK ya harus mendapatkan kompetensi vokasional. Bingung juga, pokoknya bingung lah Mas ya. Pokoknya bingung. Bingung. Nanti Pak kita cari dokumennya begitu. Ya. Kalau misalnya itu memang benar itu hanya pathway, itu biasanya hanya 1, 2 atau 3 mata pelajaran saja yang benar-benar mau diajarkan. Bahasa Inggris misalnya, kemampuan matematika atau apa, bukan kemudian tiba-tiba bisa dapat penyertaan SMK ini dari mana. Itu keajaiban dunianya. Nah, keajaiban dunia yang lain saya katakan begini, saya tanya
Oke, ini surat keterangan penyetaraan ini. Kerja Bandung yang lain aku udah di BA. Oke, Mas. Oke, Mas. Tinggal bahannya aja. Oke, Mas. Biar ada tahun-tahunnya ya. Nah, UTS Insights ini kan sebuah yang diselenggarakan oleh University of Technology Sydney, sama seperti Insights atau pathway, academic pathway atau pre-uni yang lain, nggak ada bedanya sih saya kira. Terus saya tanyakan, kok bisa mereka lakukan penyetaraan itu? Tidak ada jawaban, ya, baik analisa anatomi dari silabus maupun kurikulum. Jadi terus saya tanyakan, bagaimana keberlakuan meskipun Gibran diklaim memiliki UTS Foundation Study Certificate dari UTS itu, bagaimana keberlakuan sertifikat tersebut? Apakah berlaku umum seperti layaknya ijazah SMA atau SMK di Australia? Atau bagaimana? Ya, karena apa? Itu hanya berlaku untuk di UTS dan sejumlah universitas mitra, tidak berlaku umum secara nasional di Australia. Di Australia kan high school living certificate atau sekolah per state dia katakan Victorian Certificate of Education, terus yang lain sesuai dengan nama state-nya, kan begitu. Itu yang berlaku SCTB gitu kan. Sementara inilah yang dihindari para termul, benar ya, argumentasi ini. UTS Insights Sydney, walaupun dia punya sertifikat seperti Foundation Study Certificate, itu hanya berlaku di UTS. Sementara disetarakan dengan SMK di sini yang berlaku umum mulai dari Sabang sampai Merauke dan bisa diteliti untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi keberlakuan, ya, jadi keberlakuan cakupan legalitas dari ijazah atau sertifikat UTS itu berbeda dengan ijazah SMA atau SMK. Di situ saja sudah nggak benar, ya. Polemik tentang keluarga Pak Jokowi ini tidak akan ada habis-habisnya. Salah satunya yaitu tentang dugaan-dugaan kepalsuan ijazah. Beberapa waktu lalu, ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan, akan tetapi saat ini berganti. Ijazah Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden lah, sekarang ikut-ikut dipermasalahkan. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bagian politik dari kubu Roy Suryo CS. Terus yang terakhir saya tanyakan adalah bagaimana dengan data histori yang ada di Kemendikbuddasmen? Ya, itu kita tanyakan nanti juga by surat, ya kan. Nah, bagaimana? Apakah pernah kejadian serupa, kasus serupa, ya, yang ada siswa lain yang menyetarakan dari inserts yang lain atau foundation studies dari yang lain-lain itu selain Gibran, sesuai dengan data histori yang ada di Kemendikbuddasmen? Ya, jawaban yang kita dapatkan dari Pak Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, yaitu sepanjang sepengetahuan beliau, selama setahun beliau menjabat, tidak ada kasus serupa. Makanya kita tanyakan, Pak, tolong diperiksa data histori sebelumnya dan sesudah Gibran ini, ya. Kalau nggak ada, jangan diada-adakan, karena netizen siap untuk memeriksa siapapun yang diada-adakan itu, ya. Kalau dikasih nama tuyul, ya jangan seperti itu, jangan memanipulasi. Kalau nggak ada, katakan nggak ada, itu aja yang nanti kami minta secara surat. Berarti kalau nggak ada, berarti ini hanya berlaku untuk Gibran karena dia anaknya presiden. Jadi tidak pernah ada surat keterangan semacam ini yang terjadi di Indonesia kecuali untuk Gibran. Sejak 17, jangan-jangan sejak sebelum Masehi. Nah, oleh karena itu, ya kita kalau ini berlaku dianggap Dikdasmen, maka seharusnya ada peraturan untuk mengeneralisasinya. Artinya apa? Ada anak-anak orang lain yang punya kasus serupa harus disetarakan juga dengan SMA atau SMK harusnya. Jangan cuma Gibran, Pak Dirjen dan Pak Menteri, Pak Abdul Muti, ya. Oleh karena itu kita tunggu saja dengan surat besok, mungkin Senin diantarkan, ya. Untuk kita ingin keterbukaan dari transparansi dari Pak Menteri, Pak Abdul Muti saja, ya. Karena seperti saya katakan bahwa surat ini produk dari Dirjen Kementerian Dasar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada era Nadiem Makarim, seperti jawaban Bapak lewat WA. Oleh karena itu tidak seharusnya, ya, kesalahan ini berada di pundak Bapak.
Pak Abdul Muti. Nah, tetapi yang kami harapkan adalah transparansi, ya. Terus kalau bisa kita seminarkan secara terbuka, itu lebih elegan. Diundang para profesor, doktor ilmu pendidikan, ya, sehingga bisa menjadi basis Pak Abdul Muti, basis untuk membuat keputusan, begitu loh. Jadi bukan Pak Abdul Muti sendiri memutuskan, tetapi basis masukan dari para ilmuwan-ilmuwan di bidang kurikulum ini, bidang ilmu pendidikan, gitu. Kalau memang itu menyalahi aturan dan tidak ada fondasi aturan yang melatar belakangi surat keterangan ini, ya segera dicabut lah Pak. Ya, Pak Abdul Muti sebagai menteri segera cabut saja, karena ini akan menjadi beban historis, beban sejarah. Kalau ini dibenarkan oleh Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan dinyatakan ini legal, Bapak harus siap-siap menjadi bagian dari kesalahan sejarah ini. Karena bisa jadi besok bukan RRT yang menggugat, ada lagi mungkin 5 tahun lagi yang Bapak sudah tidak berada di posisi menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Bapak lah nanti dicibir. Oh itu ya Pak Abdul Muti, padahal sudah ingin diluruskan oleh RRT, tapi bersikeras, dan nanti yang meluruskan justru menteri berikutnya. Bapak akan menjadi korban cibiran. Oleh karena itu, ya kita terbuka saja, karena inilah fondasi Gibran menjadi calon wali kota Solo 2020 dan calon wakil presiden tahun 2024. Nah, kalau Bapak cabut ini, ya sekarang terserah DPR dan pengambil kebijakan yang lain. Misi dari RRT seharusnya selesai di situ. Gitu. Apapun keputusan politik terserah kalian. Hai para pemangku kebijakan, para pejabat. Begitulah teman-teman. Jadi memang ini tidak ada ketransparan dari pihak Pak Jokowi ya. Jika Pak Jokowi ini menunjukkan ijazah, sebenarnya sudah selesai permasalahan ini, tidak akan berlarut-larut dan tidak akan menjadi berkepanjangan. Bahkan ini sangat besar sekali dampaknya untuk masyarakat dan untuk rakyat Indonesia. Tentunya saling berpecah belah di antara kubu Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi, dan kubu Roy Suryo CS. Sebagai mantan presiden, harusnya negarawan, secara legowo untuk menunjukkan ijazahnya, akan tetapi berdalih bahwa ijazah adalah hal yang privasi dan dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itulah yang selalu digaungkan oleh pengacara Pak Jokowi atau relawan Pak Jokowi. Dan bagaimana menurut pendapat kalian?